talking to you across the water. Oke, hari ini kita akan review kembali penentuan bilangan oksidasi. Sebenarnya kan ini sudah kita pernah bahas di kelas 10, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang lupa. Oke, kita bahas lagi ya. Penentuan bilangan oksidasi nanti ada 6. Kalau disederhanakan ada 6 ketentuan. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas itu apa nak? Masih ingat? Ya, unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Seandainya ada aluminium atau Al saja sendirian, kalau dia sendirian tidak berikatan dengan yang lain, maka bilangan oksidasinya pasti 0. Termasuk misal hidrogen itu dia tidak bisa berdiri sendiri di alam, pasti dia bentuknya diatomik atau H2. Meskipun jumlahnya ada 2, tapi kalau dia sendirian tidak berikatan dengan unsur yang lain, maka dia nilainya juga 0. Termasuk O2 ini juga 0, sekalipun ada S8 ini jumlah S-nya ada 8, karena dia hanya S saja sendiri, tidak berikatan dengan yang lain, maka dia juga masih tetap sebagai unsur bebas. Nilai bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian kita melangkah ke ketentuan yang kedua, bilangan oksidasi ion itu nanti akan sama dengan jenis muatannya. Nah, misal seandainya tadi sama, memang ini punya aluminium, tapi kalau aluminium yang atas tadi karena atasnya nggak ada muatannya, maka dia bilangan oksidasinya 0. Tapi kalau aluminium ini ada muatannya Al13, maka ini bilangan oksidasinya tidak lagi 0, tapi sama dengan muatannya atau plus 3. Kemudian seandainya ada O2-, ini oksigen. Kalau yang di atas tadi oksigennya tidak ada muatan, nilainya 0. Kalau oksigen yang di nomor 2 ini dia atasnya ada muatannya 2-, berarti bilangan oksidasinya adalah -2. Sampai sini ketentuan nomor 1 dan nomor 2 masih mudah ya. Kita lanjut ke ketentuan yang ketiga. Yang ketiga, bilangan oksidasi hidrogen selalu +1 kalau dia berada dalam senyawa. Ya. Kalau yang tadi di nomor 1 hidrogennya sendirian, kita sebut sebagai bebas, nilainya adalah 0. Tapi kalau hidrogennya pada senyawa, seandainya saja ada H2SO4, berarti kan ini ada H, ada S, ada O. Karena dia bersenyawa dengan S dan O, maka hidrogennya tidak lagi 0 seperti yang di depan. Kalau hidrogen berada dalam senyawa, maka hidrogen ini nanti nilainya +1. Sama juga dengan seandainya ada HCl, hidrogennya bersenyawa dengan Cl. Karena H ini berikatan dengan Cl, maka hidrogennya tidak lagi 0, tapi hidrogennya pasti +1. Itu kalau dia dalam senyawa, tapi ada pengecualian. Di sini kecuali senyawa hidrida. Hidrida itu apa sih? Hidrida itu hidrogen yang berikatan dengan logam. Ya, logamnya seperti apa? Seandainya memang ini punya NaH, natrium hidrida, atau dengan kata lain bisa kita lihat hidrogennya pada umumnya berada pada bagian belakang, atau ini NaH hidrogennya di belakang, maka nilainya adalah -1. Kalau tadi rata-rata hidrogennya posisinya di depan, nilainya +1. Kalau yang di belakang nilainya -1. Ada juga misal CaH2, ada Ca dan H. Karena Ca ini logam, maka hanya terletak di belakang. H yang terletak di belakang dan berikatan dengan logam itu kita sebut sebagai hidrida, maka nilainya bukan lagi +1 tapi -1. Kemudian kita beranjak ke yang keempat. Selain yang ditentukan adalah hidrogen, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah oksigen. Semua oksigen juga adalah -2. Kalau nomor 1 tadi O2 ini tetap 0 karena oksigennya sendirian. Nah, oksigen siapa yang -2? Oksigen yang ada dalam senyawa. Seandainya memang ini punya H2O. Apa H2O itu? Ya, H2O itu kan air. Di sini ada hidrogen, di sini ada oksigen. Nah, karena hidrogen ini bersenyawa dengan O, seperti yang nomor 3 tadi, hidrogennya ini pasti +1. Nah, di sini berapa oksigennya? Oksigennya kita isi ini, oksigennya pasti -2. Lagi misal tadi H2SO4 seperti yang di nomor 3. Ini senyawanya ada H, ada S, ada O.
maka berapa oksigennya? Oksigennya ini nanti pasti min 2. Oksigen pada umumnya min 2, tapi ada beberapa pengecualian. Oksigen yang tidak min 2 nanti diantaranya adalah peroksida, nilainya adalah min 1. Contohnya adalah Na2O2, ini oksigennya min 1. Atau superoksida. Superoksida ini misal contohnya adalah KO2, di sini oksigennya adalah min setengah. Dan satu lagi pada senyawa OF2, F itu min 1, maka O ini di sini nilainya bukan juga min 1, min 2 atau min setengah, tapi nilainya adalah plus 1. Nah, cuma yang pengecualian ini hanya pada beberapa senyawa saja, tapi yang pada umumnya oksigen itu nanti pasti selalu min 2 nak. Kalau hidrogen plus 1, kalau unsur bebas 0, kalau ion sama dengan muatannya. Sampai sini bisa difahami ya. Oke, ini ada 4 ketentuan yang utama. Ketentuan utama yang kelima, nanti bilangan oksidasi unsur pada golongan, kita lihat golongannya. Kalau dia golongan 1A nanti pasti plus 1. Golongan 2A itu pasti plus 2. Golongan 3A nanti pasti plus 3. Kemudian beberapa golongan 7A itu biasanya min 1, tapi yang ini belum pasti. Yang pasti itu hanya yang 1A, 2A atau 3A. Seandainya memang ini punya NaOH, berapa bilangan oksidasinya Na, berapa bilangan oksidasinya O, dan berapa bilangan oksidasinya H. O tadi pasti min 2, hidrogen pasti plus 1. Berapa Na-nya? Na ini kalian lihat pada sistem periodik unsur atau tabel periodik, di mana Na itu berada pada golongan 1A. Karena dia pada golongan 1A, maka nilainya Na pasti plus 1. Ya, nanti dilihat lagi siapa saja unsur-unsur yang berada pada golongan 1A, 2A atau 3A. Dan yang terakhir, jika nanti kalian disuruh mencari bilangan oksidasi unsur tapi ternyata tidak ada dari 5 ketentuan ini, ya, maka kita masuk ke aturan yang ke-6. Nanti kita hitung dengan cara menjumlahkan. Nah, siapa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah bilangan oksidasi dari semua unsur-unsur. Kalau dia senyawanya netral, nanti diberi sama dengan 0. Kalau senyawanya ion, diberi sama dengan muatan. Maksudnya seperti apa? Memang ini punya 2 contoh. Seandainya mem punya H2SO4, ada H, ada S, ada O. Berapa bilangan oksidasi H, berapa bilangan oksidasi S, dan berapa bilangan oksidasi O? H itu jelas tadi pasti plus 1. O pasti min 2. Berapa S-nya? S itu kalau dilihat di tabel periodik dia tidak termasuk, bukan 1A, bukan 2A, bukan 3A, bukan 7A. Berarti kan tidak ada di semua ketentuan ini. Maka bagaimana bisa tahu bilangan oksidasinya S? Kita hitung. Cara menghitungnya hanya ada 2. Berarti 2 kali bilangan oksidasinya H ditambah S-nya ada 1, ditambah O-nya ada 4, berarti 4 kali bilangan oksidasinya O sama dengan, kalian lihat atasnya H2SO4 ini kan tidak ada muatannya, tidak ada positif, nggak ada negatifnya, maka dia kita beri sama dengan 0, atau dengan kata lain dia adalah senyawa netral sama dengan 0. Kemudian kita masukkan bilangan oksidasi yang sudah diketahui, H plus 1 O min 2. 2 kali hanya kita ganti plus 1, ditambah S-nya nggak tahu, ditambah 4 kali O-nya min 2 sama dengan 0. 2 kali plus 1 plus 2 ditambah S ditambah 4 kali min 2 min 8 sama dengan 0. Berarti S plus 2 min 8 min 6 sama dengan 0. Maka berarti S-nya sama dengan min 6 ini kita pindah ruas jadi plus 6. Ternyata hasilnya S-nya adalah plus 6. Dari sini kita sudah tahu semua bilangan oksidasi H, S, dan O. Satu contoh lagi. Seandainya nak memang ini punya Cr2O72-. Nah,
Berarti ada berapa senyawa? Karena R-nya kecil, berarti R ini gabungan dari C. Di sini ada senyawa Cr dan ada senyawa O. Nah, Cr-nya berapa? O-nya berapa? O jelas pasti min 2. Cr-nya berapa? Nah, ini yang butuh kita cari karena Cr tidak ada di ketentuan kelima ketentuan yang tadi. Kita hitung. Cr-nya ada 2, berarti 2 Cr ditambah O-nya ada 7, berarti 7O sama dengan, kalau H2SO4 tadi karena atasnya nggak ada apa-apanya berarti sama dengan 0. Karena ini atasnya ada muatan ionnya adalah 2 min, maka ini sama dengan min 2. Min 2 ini dari mana? Min 2 ini dari muatan yang atas ini. Oke, terus kemudian kita masukkan 2, Cr-nya kan nggak tahu, biarkan ditambah 7. Oksigen tadi kan selalu min 2, dimasukkan min 2 sama dengan min 2. 2 Cr, 7 kali min 2 kan berarti min 14 sama dengan min 2. Kalau mencari Cr berarti 2 Cr sama dengan min 2. Min 14 nya kita pindahkan ruas ke kanan, berarti jadi plus 14. Oke, berarti 2 Cr sama dengan min 2 plus 14 jadi plus 12, berarti Cr nya adalah plus 12 dibagi 2. Oke, berapa nak CR-nya? Ya, CR-nya adalah 12 bagi 2 plus 6. Berarti di sini CR-nya bisa kita isi plus 6. Lucky we're